Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muqarrabin. Hurrin muazzalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Kalimat firman Allah insa yaitu adalah manusia. Perlu sahabat-sahabat Buya Helmi ketahui bahwa manusia mempunyai 3 komponen pokok agar kita mengetahui latar belakang bahwa manusia mempunyai 3 komponen pokok. Komponen yang pertama, tubuh luar yang disebut jasad. Ada hidung, ada mata, ada tangan, ada kulit. Itu namanya tubuh luar atau jasad kita. Ya. Kemudian yang kedua, jiwa atau nafsu atau juga disebut sukma. Yang ketiga komponen manusia adalah ruh. Kalau manusia ada jasad tapi tidak ada ruh, maka dia dinamakan mayyitun atau mayat. Kalau dibilang manusia, jasadnya tidak ada, tapi ruh yang ada itu bukan manusia. Itu namanya syaitan atau jin. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu. Untuk daripada itu, di channel saat ini, komponen yang kedua, kalau tubuh luar atau jasad, pasti harus kita berikan asumsi vitamin dengan cara memakan makanan pokok, apakah itu buah-buahan, kemudian beras, nasi, atau minum, atau air, ya, supaya kita tahu. Nah, yang jadi titik permasalahan, jiwa atau nafsu atau sukma yang menjadi bahan konten kali ini. Sahabat Buya Helmi, perihal sukma, bagaimana sukma kita kuat dan jutaan sukma dan ruh tunduk pada sukma Anda jika Anda mewiridkan amalan yang ada di konten ini. Perlu sahabat-sahabat Buya Helmi ketahui, manusia yang mempunyai ilmu dapat menyadari dan mendeteksi bahaya yang menyerang sukma dan jasad. Dengan cara apa menyerangnya? Dengan cara ilmu gaib. Ilmu gaib apakah itu santet, teluh, guna-guna, ataupun orang berbuat jahat dengan cara menembak atau membunuh. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua,
dimanapun kita berada. Kalau tubuh yang kuat, pasti harus ada nutrisi dan asumsi makanan. Nah, bagaimana sukma yang kuat? Supaya kuat jiwa, sukma kita harus dikasih energi melalui zikir-zikir. Di konten inilah sahabat Buya Helmi akan mendapat suatu amalan, di mana amalan tersebut sukma Anda akan kuat, jutaan sukma yang lain, dan ruh tunduk pada Anda. Kenapa demikian? Jika ada jutaan ruh atau manusia atau sukma yang menempel di manusia dari orang lain, maka dia melihat Anda merasa berwibawa, dan syaitan atau jin pun tidak berani mengganggu Anda. Sungguh sangat luar biasa amalan ini jika kita benar-benar mau mengamalkan amalan ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Amalan ini tertuang dengan nasab yang jelas, di mana dari hadis Rasulullah, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Bukhari, yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man qala, sabda Rasulullah, ya, man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan zikir seperti itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumi mi'ati marrah, tiap harinya 100 kali. Apa yang dia dapatkan jika dia mengamalkan zikir seperti itu? Kanat lahu adlan asyari riqab, dia akan mendapat pahala seperti orang yang membebaskan 10 budak. Tuh, luar biasa bukan amalan ini? Wa kutibat lahu mi'atu asana, dan ditulis baginya, lahu baginya 100 mi'ah hasanah, 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'at syai'at, dan bukan itu saja, dihapus baginya 100 kesalahan, keburukan. Jadi diampuni itu dosa-dosanya sama Allah apabila ruhaniyahnya selalu dizikirkan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali tiap hari, maka dia akan dihapus dosa-dosanya. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yamshi. Wa kanat, dan adalah baginya, bagi yang menzikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu, ya, hirjan, tertutup, tertameng, terhalang dari syaitan untuk menggodanya, untuk mengganggunya, untuk menyakitinya. Yaumahu dzalika, pada hari ini, ya, hatta yamsi, sehingga ke depannya, ya. Jadi seperti itu orang yang berzikir kepada Allah dengan kalimat zikir yang tertera di atas sebanyak 100 kali sehari, maka Allah akan melindungi dia dari godaan setan dan sukmanya akan terlindung. Jangankan syaitan yang menggodanya, ya, apalagi manusia
syaitan saja tidak bisa menggoda dan mengganggunya. Walam ya'ti ahadun, dan tidak pula salah seorang, tidak pula salah seorang dari seumpama manusia itu, illa ahadun amali aktsara min dzalik, kecuali salah seorang yang lebih tinggi ilmunya, dalam arti yang lebih tinggi zikirannya, dari hal yang demikian. Akhirihi Bukhari, wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Halamannya itu jelas di halaman 2293. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Hadisnya jelas, nasabnya jelas. Ini amalan bukan amalan abal-abal, bukan amalan main-main. Zikiran ini sangat luar biasa menjaga tameng kita, sehingga sukma kita mempunyai energi, mempunyai makanan dari makanan zikir sehari-hari yang Al-Fakir Buya Helmi bahas di konten ini. Untuk daripada itu, baguslah kiranya jika kita mengamalkan amalan ini. Tidak susah amalan ini. Kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang tadi dalam zikiran tersebut sebanyak 100 kali tidak susah untuk mengamalkan. Hanya 100 dalam sehari. Tameng kita dijaga dari gangguan apapun. Dan sukma-sukma yang lain, ribuan jutaan sukma, tunduk dan patuh jika zikir yang kita gunakan sebagai tameng sukma ini masuk ke dalam ruhaniyah sebagai makanan ruhaniyah. Sebab ruhaniyah juga harus mempunyai makanan. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Saya ijab kabulkan kepada Anda yang menyaksikan channel ini dengan suatu syarat. Jika Anda belum subscribe, segera subscribe. Kemudian pada saat Anda membaca, melihat, menonton video ini, jangan lupa like. Dan kalau